gurih banget. Wangi pandan ceria beraksi, satu persatu bahan pun diolah dengan teliti, si cantik menawar agar tiada bumbu. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep telur gabus keju yang bahannya sangat simpel dan sederhana dan bisa dijual loh sahabat menjelang lebaran seperti ini. Jadi bisa dijadikan ide bisnis juga ya buat sahabat. Bahan-bahannya sangat sederhana, cara membuatnya juga sangat simpel. Tidak memerlukan bahan yang aneh-aneh dan yang terpenting rasanya sangat gurih dan crispy alias kriuk dan renyah. Dan dijamin bakal cepat ludes. Bahan-bahannya terdiri dari 20 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 200 gram ya, 2 butir telur, 2 sendok makan mentega atau margarin, 6 sendok makan keju parut atau sekitar 50 gram dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Jadi itu saja ya sahabat bahannya. Cara membuatnya, langkah pertama, pecahkan telur ke dalam sebuah wadah atau mangkuk atau piring yang agak lebar. Kemudian tambahkan mentega. Menteganya ini bisa diganti menggunakan margarin ya sahabat, sama saja. Kemudian campurkan dengan keju parut dan kaldu bubuk. Bisa menggunakan kaldu jamur juga ya. Kemudian setelah itu kocok menggunakan whisker. Nah sahabat, jika sahabat tidak memiliki whisker, bisa menggunakan garpu ya. Tetapi alasnya gunakan saja piring agar memudahkan sahabat untuk mengocoknya. Kemudian kocok adonan hingga benar-benar tercampur rata dan berwarna agak sedikit pucat. Nah seperti ini ya, jika sahabat menggunakan garpu akan sama hasilnya, hanya wadah bagian bawahnya diganti dengan yang agak datar agar memudahkan untuk mengocok. Nah setelah berwarna agak pucat seperti ini, baru kita tambahkan tepung maizenanya. Nah sahabat, tepung maizena ini tidak perlu diayak ya, karena akan mudah larut di dalam larutan telur dan mentega ini. Kemudian campurkan hingga tepung maizenanya habis dan menyatu dengan adonannya. Nah sahabat, jika adonannya masih terasa lengket, sahabat dapat menambahkan sedikit tepung maizenanya. Jangan lupa untuk mencuci tangan hingga bersih terlebih dahulu ya. Dan jika ada, gunakan sarung tangan plastik agar adonan yang kita hasilkan tetap steril dan tahan lama. Nah seperti ini ya. Kemudian kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan telah dicuci terlebih dahulu sampai adonan ini menjadi adonan yang dapat dibentuk dan tidak melekat di tangan. Nah seperti ini ya sahabat, menjadi adonan yang padat. Setelah adonannya mudah untuk dibentuk seperti ini, kita akan mulai membentuknya. Untuk menggorengnya kita harus menggunakan satu trik, yaitu siapkan wajan terlebih dahulu dan tuangkan minyak ke dalam wajannya, karena kita akan memasukkan adonan dalam keadaan minyak masih dingin. Ini adalah trik agar adonan tidak meletus atau pecah pada saat kita goreng. Nah seperti ini ya sahabat. Kemudian bentuk adonan. Nah
Nah, untuk adonannya ini ukurannya bisa disesuaikan dengan selera sahabat. Namun, Wangi Pandan menyarankan untuk kue lebaran sebaiknya ukurannya kecil-kecil saja. Karena biasanya di meja telah tersedia beberapa macam kue. Dan adonan ini dipastikan akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran ketika masih mentah seperti ini. Jadi sesuaikan dengan selera saja ya sahabat. Di sini Wangi Pandan membuatnya berukuran agak kecil saja. Nah, seukuran ini ya. Kemudian lakukan hingga seluruh adonan ini telah terbentuk dan cukup di dalam minyaknya. Jadi jangan terlalu banyak dulu ya sahabat, secukupnya saja hingga adonan ini tenggelam di dasar minyaknya. Dan jika sahabat ingin cepat menyelesaikan pekerjaan ini, sebaiknya dibantu dengan beberapa teman ya. Nah, seperti ini ya. Kue ini biasanya disebut telur gabus, namun ada juga yang menyebutnya bidaran atau bidaran keju ya sahabat, sama saja. Bentuknya seperti telur gabus. Bentuk adonan hingga jumlahnya tetap tenggelam di dalam minyak. Nah, seperti ini ya, tetap tenggelam di dalam minyaknya. Jangan terlalu banyak ya sahabat, agar pada saat digoreng nanti ketika mengembang tidak akan patah di dalam minyaknya. Nah, seperti ini ya, siap untuk kita goreng. Nah, bagi sahabat yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa mensubscribe channel ini. Jadi jangan lupa subscribe ya sahabat. Subscribe itu gratis selama-lamanya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Setelah itu siap untuk kita goreng. Trik kedua pada saat menggoreng, gunakan api berukuran sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar ya sahabat, agar adonannya tidak meletus. Gunakan api berukuran sedang cenderung kecil saja sampai adonan ini mekar. Dan setelah seperti ini dapat diaduk namun perlahan saja, karena adonan ini masih rapuh. Nah, ditekan-tekan sedikit saja seperti ini ya, jangan terlalu diaduk agar tidak patah. Setelah adonan terasa agak lebih keras, dapat dibesarkan apinya. Namun, dibesarkannya sedikit saja ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Siapkan natural tisu untuk mengeringkan adonan agar tidak terlalu berminyak. Jangan menggunakan koran ya sahabat. Kemudian siapkan satu wajan lagi agar kita dapat melanjutkan membentuk adonan ini. Karena adonan harus digoreng dalam keadaan minyak masih dingin. Nah, seperti ini ya sahabat, sangat mudah membuat telur gabus ini. Hanya memerlukan beberapa trik agar telur gabusnya tidak pecah. Dan setelah matang, rasanya itu gurih sekali serta crispy dan renyah. Setelah telur gabus berwarna agak kecoklatan, siap untuk ditiriskan. Dan tunggu sampai dingin baru dapat dimasukkan ke dalam toples atau ke dalam kemasan. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.